harus di depan. Cek, cek seru, cek seru, cek. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man abiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maulana, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih-Nya tidak pernah hilang dan tidak pernah terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah asal mengasihi, yang menciptakan langit tanpa pondasi dan bumi tempat kita berpijak saat ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, pucuk pimpinan umat Islam sedunia, Panji Pagar kota Mekah dan kota Madinah, intan permata di dalam surga yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Oleh karena itu hadirin, marilah sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaih. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak dari semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ialah sama pisau bermata dua yang dapat memberikan dampak positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya dapat menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan juga bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah. Khususnya bagi generasi milenial saat ini, berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan oleh ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh uhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Milenial dengan Pendidikan Karakter yang Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati wal yatadhakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Maghari dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa arti dari kata liyadabbaru dalam ayat tersebut memiliki makna perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, kesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan hidup bagi setiap orang. Lebih-lebih generasi kita saat ini, kita tidak akan sanggup menghentikan lajunya internet bumi. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun pondasi keimanan serta filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar menghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih lagi kita rasakan pada masa pandemi. Sampai saat ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Pandemi juga meningkatkan dekadensi moral para generasi muda. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch, tindakan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus tersebut, yang mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Hadirin, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
bijaksana serta hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas jumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, yang pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan oleh berita yang dilansir British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 tentang adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kawasan reserse narkoba. Diyakini yang mampu memberantas narkoba malah tertangkap akibat kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita ini jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Wanita mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melawan korupsi, tetapi ternyata tertangkap KPK. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tetapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, marilah kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Itu adalah salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh melewati banyak tantangan zaman. Ketika Cina di zaman kuno ingin hidup dengan aman, mereka membangun sebuah tembok besar. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus pertahanannya. Hadirin, sekian ratus tahun akhirnya tembok itu dapat ditembus dengan cara menyogok penjaganya. Cina di zaman itu sibuk membangun temboknya, tetapi mereka lupa membangun karakter rakyatnya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, bagaimana cara kita menghindari karakter perusak masa depan bangsa? Oleh karena itu, marilah kita dengarkan sekali lagi firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang paling baik bagimu.
yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat, juga sangat mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang berbahagia, Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan paling baik bagimu. Beliau mengajarkan karakter dan akhlak mulia yang meliputi akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa." Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik akhlaknya. Pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa masa depan bangsa yang baik tergantung pada generasi yang berkarakter. Untuk menciptakan generasi tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan, mendidik karakter generasi yang beriman, maka Al-Quran menjadi pedoman. Buah durian buat berbuka. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.